ajaran Islam, akhlak dan akidah menempati posisi yang sangat penting dan mendasar. Akhlak yang merupakan perilaku dan budi pekerti manusia, serta akidah yang mencakup keyakinan dan dasar-dasar iman adalah dua pilar utama yang membentuk karakter seorang muslim. Al-Quran dan hadis banyak membahas tentang pentingnya kedua aspek ini, menunjukkan betapa vitalnya mereka dalam kehidupan seorang muslim. Pendidikan akidah dan akhlak bertujuan untuk membentuk individu yang tidak hanya taat secara ritual, tetapi juga memiliki moral dan etika yang tinggi, yang mampu menjalankan kehidupan sesuai dengan ajaran Islam dan memberikan dampak positif dalam masyarakat. Pengertian akidah. Kata akidah berasal dari kata bahasa Arab. Secara bahasa, akidah berarti sesuatu yang mengikat. Kata ini sering juga disebut dengan akaid, yaitu kata plural atau jamak dari akidah yang artinya simpulan. Kata lain yang serupa adalah i'tikad, mempunyai arti kepercayaan menurut Syahid Sabik, seperti dikutip Nurcholis Majid. Tauhid atau al-aqidah al-islamiyah adalah suatu sistem kepercayaan Islam yang mencakup di dalamnya keyakinan kepada Allah dengan jalan memahami nama-nama dan sifat-sifatnya, keyakinan terhadap malaikat, ruh, setan, iblis, dan makhluk-makhluk gaib lainnya, kepercayaan terhadap nabi-nabi, kitab-kitab suci, serta hal-hal eskatologis lainnya seperti hari kebangkitan, hari kiamat, atau hari akhir, surga, neraka, syafaat, jembatan gaib, dan sebagainya. Akidah adalah suatu keyakinan yang mengikat hatinya dari segala keraguan, atau dengan kata lain, akidah adalah suatu perkara yang harus dibenarkan dalam hati sehingga melahirkan jiwa yang tenang dan mantap, serta tidak dipengaruhi keraguan, dan meyakini dengan penuh keyakinan bahwa apa yang menjadi rukun iman umat Islam benar mutlak meyakini keberadaannya. Pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab al-khuluqu atau al-huluk yang berarti watak, tabiat, keberanian atau agama. Sedangkan secara istilah Muhammad Robi Muhammad Jauhari mengutip pendapat Ibnu Maskawai bahwa akhlak adalah suatu keadaan bagi jiwa yang mendorong ia melakukan tindakan-tindakan dari keadaan itu tanpa melalui pikiran dan pertimbangan. Keadaan ini terbagi dua, ada yang berasal dari tabiat aslinya, ada pula yang diperoleh dari kebiasaan yang berulang-ulang. Boleh jadi pada mulanya tindakan-tindakan itu melalui pikiran dan pertimbangan dan dilakukan terus-menerus, maka jadilah suatu bakat dan akhlak. Akhlak merupakan konsep kajian terhadap ihsan. Ihsan merupakan ajaran tentang penghayatan atau hadirnya Tuhan dalam hidup melalui penghayatan diri yang sedang menghadap dan berada di depan Tuhan ketika beribadah. Ihsan juga merupakan suatu pendidikan atau latihan untuk mencapai kesempurnaan Islam dalam arti sepenuhnya, kafah, sehingga ihsan merupakan puncak tertinggi dari keislaman seseorang. Ihsan ini baru tercapai kalau sudah dilalui dua tahap sebelumnya, yaitu iman dan Islam. Orang-orang yang mencapai predikat ihsan ini disebut muhsin. Dalam kehidupan sehari-hari, ihsan tercermin dalam menu akhlak yang mulia, al-akhlak al-karimah. Inilah yang menjadi misi utama diutusnya Nabi SAW ke dunia, seperti yang ditegaskan dalam sebuah hadisnya, sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Tugas yang amat berat dan sangat mulia itu dapat dilaksanakan dengan baik oleh Nabi berkat bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga didukung oleh kepribadian beliau yang agung. Terkait dengan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin azim," dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran Surah Al-Qalam ayat 4. Begitu pentingnya akidah ini sehingga Nabi Muhammad, penutup para nabi dan rasul, membimbing umatnya selama 13 tahun ketika berada di Makkah pada bagian ini. Karena akidah adalah landasan semua tindakan di dalam tubuh manusia seperti kepadanya, maka apabila suatu umat sudah rusak,
bagian yang harus direhabilitasi adalah akhlak dan akidahnya terlebih dahulu. Disinilah pentingnya akidah ini apabila ini menyangkut kebahagiaan dan keberhasilan dunia dan akhirat. Dialah kunci menuju surga.